Pak, kondisi Papa itu sudah lemas. Papa masih mau ketemu sama dia. Kakek kenapa nggak ke rumah sakit aja? Biar temen kakek yang datang ke sana, kek. Tidak, dia sudah datang. Kalian sebaiknya masuk ke dalam. Segala hormat untukmu, Guru. Tidak terasa, 50 tahun sudah berlalu. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat manusia menua. Tapi Guru masih sama dengan puluhan tahun yang lalu. Kalau boleh tahu, identitas apa yang Guru gunakan sekarang? Saya adalah dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok sekali dengan citra Guru. Arman, waktumu sudah tidak banyak. Apa maumu? Katakanlah. Memang tidak ada yang bisa disembunyikan dari Guru. Guru, sebagai muridmu, saya mohon. Saya sudah menjadi muridmu berpuluh-puluh tahun. Jika nanti saya mati, saya mohon, lindungilah keluarga Kusumawardhana untuk 3 tahun ke depan. Baiklah. Saya setuju. 3 tahun, Arman. Tidak kurang atau tidak lebih 1 hari pun. Setelah hari itu tiba, saya akan pergi dan tidak akan mengenal keluarga Kusumawardhana lagi. Baiklah, Guru. Identitas apa yang ingin kau berikan padaku saat aku tinggal di keluargamu? Saya sudah siapkan semuanya. Renata, kesinilah. Iya, kek. Ada apa, kek? Ini Nanda. Dan mulai sekarang, dia adalah suamimu. Hah? Ini Nanda. Dan mulai sekarang, dia adalah suamimu. Maksud kakek apa? Aku nggak kenal sama dia, kek. Lagian juga udah ada cowok yang aku suka. Pak, Papa nggak bercanda kan? Renata ini kan cucu kandung Papa. Papa, urusan pernikahan kayak gini gak bisa sembarangan. Lagian, dia itu siapa? Dia ini dosen. Dan Nanda sangat cocok untuk Renata. Kakek sudah menyiapkan surat wasiat. Dan jika kalian tidak melaksanakan amanat kakek, seluruh harta kekayaan keluarga Kusumawardhana akan dibekukan. Dan kalau Renata tidak mau, kakek akan mati dengan tidak tenang. Iya, Pak. Mau kok. Renata pasti mau. Renata, kakekmu pasti punya alasan. Dengan begini, Guru akan tinggal lebih lama di keluarga Kusumawardhana.
Ini permintaan terakhirnya. Turuti saja ya. Pak, Renata mau menikah, Pak. Iya, Kek. Aku setuju. Baguslah. Setelah saya menyerahkan Renata untukmu, sekarang saya bisa tenang. Ini kantor properti Kusuma Wardana yang baru. Kita masuk ke dalam dan pastikan proyek baru mereka gak bisa jalan. Paham kalian? Paham, Bos. Saya kasih kalian waktu 1 menit untuk pergi dari hadapan saya. Woi, siapa lo? Sana pergi. Waktu kalian sisa 50 detik. 50 detik. Di mana lo? Di kantor properti. Gue ada di Pixie Bar sekarang. Gue mau lo datang ke hadapan gue dalam 10 menit. 10 menit? Bukannya jarak dari sini ke sana 20 km ya? Cari cara sendiri. Gimana, Ren? Iya gimana? Jangan bikin kita penasaran lah. Gue sih yakin dia bakal datang ke sini. Seriusan? Gue juga ya Nanda. Gini aja. Gimana kalau kita taruhan dalam waktu 10 menit? Kalau Nanda datang on time, kita yang akan bayar minuman malam ini. Tapi kalau dalam waktu 10 menit Nanda belum datang, lo yang traktir. Oke, gue sih yakin gue akan menang. Ren, Nanda itu suami lo. Lo yakin mau buat dia jadi bahan taruhan? So what? Semenjak kakek meninggal 3 tahun lalu, gak peduli apa yang gue lakuin, dia tetap gak mau cerai. Dia sendiri yang mau. Ya udah, gue jadiin aja dia sekalian sebagai anjing peliharaan. Bisa jadi anjing peliharanya Renata aja udah untung. Bahkan dia cuma dosen honor. Bukan dosen tetap. Dia bukan siapa-siapa, tapi bisa masuk ke keluarga Kusuma Wardana. Salah satu dari 4 konglomerat terbesar di Indonesia. Untuk 7 turunan, udah dipakai semua sama dia. Gitu. Adit nelfon nih. Halo, Adit. Gimana? Oke. Ren, pangeran lo Adit bakal balik Indo 3 hari lagi. Gimana? Lo pasti seneng kan? Atau deg-degan gitu? Gak usah aneh-aneh deh, gue tuh udah nikah. Alah, udah deh Ren, gak usah pura-pura. Kita udah kenal banget sama lo. Mendingan lo cerain aja deh tuh si Nanda yang cuma numpang hidup sama lo. Dan lo nikah aja sama Adit. Bener gak? Iya, hampir lupa. Tinggal 1 menit lagi nih. Tapi kayaknya Nanda belum sampai nih. Kayaknya Renata bakal kalah nih. Renata, ada apa? Kamu gak apa-apa? Gue menang.
Gila, hebat banget Renata. Kok lu bisa tahu sih? Lu gimana cara ngajarin Nanda supaya dia cepat sampai sini? Hebat lo, Ren. Renata, sebenarnya ini ada apa sih? No, nggak ada apa-apa kok. Tapi tadi kamu nelpon aku untuk cepet datang sini. Ya, gue minta lo datang buat jadi hiburan kita aja. Hiburan kalian? Iya, Renata taruhan sama kita. Katanya kalau dia telepon lo, mau dimanapun lo berada, mau sejauh apapun itu, lo pasti bakalan datang. Dan bener aja ya, on time. 10 menit. Iya loh, padahal ini tuh kan baru rush hour ya. Di mana-mana tuh pasti macet. Jangan-jangan lo terbang ya? Renata, kamu suruh aku kesini hanya untuk jadi bahan taruhan kalian? Jadi permainan kalian seperti monyet begitu? Iya, emang kenapa? Nggak suka? Kalau emang lo nggak terima diperlakukan kayak gitu, ya udah, lo tinggal cabut aja dari rumah gue. Lo bisa pergi kapan aja, nggak ada yang larang. Dan tenang aja, gue tetap bisa kasih lo duit supaya lo nggak perlu kerja seumur hidup lo. Lumayan kan? Buat lo beli baju sama beli makan. Jika nanti saya mati, saya mohon lindungilah keluarga Kusumawardana untuk 3 tahun ke depan. Renata, jika bukan karena perjanjian dengan kakekmu, untuk apa juga aku menjaga kamu selama 3 tahun? Lupakanlah, hanya tersisa 3 hari lagi. Setelah itu, diriku akan meninggalkan keluarga Kusumawardana dan tidak akan berhubungan lagi. Nanda, Renata itu ngejak lu ngomong ya? Kok lu ngejawab sih? Lu bisu ya? Nanda, kata gue sih lu cepet pergi sekarang ya. Tinggalin Renata. Lo nggak usah nahan masa depan Renata yang cerah deh. Sekarang udah terlalu malam. Besok kamu ada negosiasi kontrak penting kan? Aku antar kamu pulang ya. Nggak asik. Ternyata lu cuma ngomong itu doang. Kira ngomong apaan? Bagus lah. Jadi anjing peliharaan emang harus sadar diri sama tempatnya. Iya kan? Harus kuat malu. Kalau enggak, mana tahan dia bisa tinggal sama keluarga Kusumawardana selama 3 tahun. Iya, bener itu. Tapi kalau gua jadi Nanda sih, kayaknya gua nggak kuat juga ya. Gak salah sama lo Nanda. Gak usah lo suruh gue juga bakal balik kok. Mood gue hancur gara-gara lo. Ren, tunggu Ren. Nan, maaf ya. Renata itu sebenarnya baik kok. Kamu harus lebih sabar sama dia ya. Dia gak ada maksud buat bikin kamu malu. Jangan diambil hati ya mengenai Renata. Gak maksud bikin malu bagaimana? Biarlah. Tinggal 3 hari lagi. Sekarang kita nggak boleh bikin masalah lagi sama keluarga Kusumawardana. Bener bos, orang itu hebat banget bos. Jagonya nggak masuk akal. Untung dia nggak bunuh kita. Bisa mati kita. Iya, bener bos. Bener kata Mas Wawan. Gue juga nggak habis pikir. Si tua bangga Arman itu udah mati 3 tahun yang lalu. Tapi keluarganya tetap masih percaya. Padahal nggak ada penerusnya. Sekarang gue tahu. Ada orang hebat di balik itu semua. Bos, kita nggak bisa cari masalah sama dia lagi, bos. Kita harus cepat-cepat pergi dari kota ini. Ya udah. Ayo kita cabut. Ayo. Mana Ananda? Kok belum pulang? Dia kan belum masak.
Saya pulang. Oh, masih inget pulang kamu? Jam berapa ini? Kamu mau kita semua kelaparan? Bu, saya juga punya pekerjaan dan urusan pribadi. Lain kali, kalian minta RT aja masak. Tidak usah menunggu saya. Disuruh masak aja jawabnya marah-marah. Lagian, siapa suruh masak terlalu enak? Mama dan Papa jadi kebiasaan makan enak. Kamu pikir ada ART yang bisa masak seenak itu? Lalu, bagaimana kalau suatu saat saya tidak kembali? Apa? Maksudnya apa? Lo udah gak mau masak lagi buat kita? Enggak kok. Ya udah, cepet sana masak. Ya. Ren, kamu tuh hebat banget. Dia tuh kalau sama kamu nurut banget. Jangankan nurut, kalau ada kamu, dia nafas kenceng aja nggak berani. Kalau bukan karena kakek kamu, Ren, nggak mungkin Nanda kita biarkan numpang hidup sampai 3 tahun di sini. Mestinya dia bersyukur. Ya, walaupun sedikit berguna. Oh ya, Ren, pembahasan kontrak sama Pak Linggar besok jadi. Kamu yakin bisa, Ren? Sebenarnya aku itu sedikit nggak yakin, Ma. Karena grup Kusuma Wardana ini dibandingkan 3 grup lainnya memang tidak terlalu kuat. Tapi aku akan tetap usahain yang terbaik. Gimana pun caranya, kamu harus dapatkan proyek itu. Kerjasama ini penting buat keluarga Kusuma Wardana. Kamu lihat kan keluarga kita? Papa kamu nggak bisa diandelin. Apalagi si Nanda. Nggak berguna. Ren, keluarga kita ini bergantung banget sama kamu. Ya, Mama dan Papa tenang aja. Kalau kamu nggak bisa, kamu coba kontak teman lama kamu, Adit. Adit itu kan keponakannya Pak Linggar. Kalau kamu berani ngomong, kamu bisa, Ren. Iya, Ren. Kalian kan sudah sejak kecil main bareng. Sudah seperti keluarga. Gak perlu sungkan. Pembahasan kontrak sama Pak Linggar besok jadi. Kamu yakin bisa, Ren? Nggak bisa tidur. Kalau lo keganggu, tidur aja di sofa depan. Kamu tenang aja. Besok kamu pasti akan berhasil. Kamu tenang aja. Besok kamu pasti akan berhasil. Lo pikir akan semudah itu? Ini tuh nggak segampang masak. Kalau kamu nggak bisa, kamu coba kontak teman lama kamu, Adit. Adit itu kan keponakannya Pak Linggar. Halo? Halo, Ren. Aku udah di bawah nih. Bisa ketemu sebentar nggak? Hai Ren, Adit, apa kabar? Kita udah lama gak ketemu ya? aku pikir kamu baliknya 3 hari lagi. Ya. Aku bilang ke orang-orang pulang 3 hari lagi supaya aku bisa ketemu dan ngobrol langsung sama kamu kayak gitu. Ren, kamu tahu perasaan aku kan? Adit, maaf. Tapi aku udah nikah sekarang. Ren, aku paham situasi kamu. Tapi Nanda itu kayak anjing peliharaan kan buat kamu. Sekarang aku udah balik dan asal kamu mau cerai sama dia, aku bakal nungguin kamu kok. Dit, aku senang banget kamu udah pulang, tapi
Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku ngerti kok, Ren. Aku juga nggak akan maksa kamu buat jauh buru-buru. Aku bakal tetap di sini dan aku nggak akan maksa kamu. Aku datang ke sini cuma buat mastiin kondisi kamu aja. Ngeliat kamu baik-baik aja, sekarang kayak gini, aku juga udah seneng banget. Yaudah, sekarang kamu masuk ya. Istirahat. Dit, besok aku akan ada meeting di daerah Sudirman sama om kamu. Aku boleh minta tolong nggak kamu bujuk dia? Pasti, Ren. Ini pertama kalinya kamu minta bantuan sama aku, jadi aku pasti bantu ya. Makasih ya, Dit. Kalau semua urusan aku udah beres, aku janji aku akan balas semua kebaikan kamu. Oke, nanti aku hubungin lagi soal om aku. Yaudah, sekarang kamu masuk ke dalam. Panggil lagi sama aku. Ngapain di sini? Belakangan aku lihat kamu kayaknya sering cemas. Aku takut kamu nggak bisa tidur. Makanya aku buatin kamu sup. Setelah kamu makan sup itu, tidurlah. Tunggu. Lo nggak nanya gue dari mana? Kalau aku tanya, memangnya kamu akan jawab? Nanda, gue tahu lo udah baik banget sama gue. Selama 3 tahun ini, lo selalu ngejagain gue. Tapi, gue mau tahu lo satu hal. Mau itu 3 tahun, ataupun 10 tahun, gue gak akan bisa buka hati gue buat lo. Karena, perbedaan status kita itu sangat jauh. Dunia kita itu gak sama. Aku paham kok. Berhenti. Lo pikir dengan lo baik ke gue akan ngerasa utang budi sama lo? Aku nggak pernah berpikir seperti itu, Wak. Halo Om. Ya, ada apa, Dit? Kenapa malam-malam gini telepon saya? Ini Om, soal proyek grup Mahendra yang di Sudirman. Aku ada temen nih Om. Sebentar, Dit. Kamu gak usah ikut campur dalam urusan proyek ini. Kenapa Om? Ada seseorang yang sangat berjasa besar terhadap keluarga Mahendra. Dan sudah pasti proyek ini akan Om berikan padanya. Kamu gak usah ikut campur. Ngerti kamu? Oke Om, aku paham. Tunggu aja di sini. Oh, iya. Selamat siang, apakah benar Anda Ibu Renata? Selamat siang, ya betul. Baik Ibu, silahkan ikut saya ya. Bapak Linggar sudah menunggu Anda. Pak Linggar, Ibu Renata sudah datang? Oh, Renata. Silakan duduk. Selamat siang Pak Linggar. Bagaimana Pak dengan proyek di Sudirman? Walaupun kami bukan grup yang terbesar di sini, tapi Bapak tenang aja. Saya akan pastikan untuk turun tangan langsung mengerjakan proyek ini dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya harap Pak Linggar memberikan kami kesempatan. Renata, tenang saja. Proyek di Sudirman sudah pasti akan saya berikan kepada grup Kusuma Wardana. Pak Linggar, apa Bapak serius Pak? Pak Linggar, tapi saya bisa jelaskan terlebih dahulu kemampuan dan rencana kami secara detail, Pak. Renata,
Beliau ini memerintahkan kepada saya untuk memberikan proyek ini pada Anda. Jadi saya yakin pasti Anda bisa melakukannya. Maaf, beliau? Maksud Pak Linggar siapa ya? Beliau ini adalah orang yang sangat dekat dengan Anda. Aku boleh minta tolong nggak kamu bujuk dia? Pasti Ren, ini pertama kalinya kamu minta bantuan sama aku, jadi aku pasti bantu ya. Terima kasih Pak Linggar. Saya dan keluarga Kusumawardana tidak akan mengecewakan Bapak. Baiklah. Selamat bekerja. Senang bisa bekerja sama dengan grup Mahendra. Mari Pak. Guru, Bagaimana? sesuai perintah Anda Guru, proyek itu sudah saya berikan kepada Renata. Baiklah, nanti saya akan mengunjungi keluarga Mahendra. Benarkah Guru? Terima kasih banyak Guru. Saya pasti akan menjamu dan menyambut Anda dengan sangat baik. Terima kasih Guru. Adit, kamu nungguin aku di sini? Iya. Sebenarnya Ren, soal permintaan kamu yang semalam, Makasih Adit. Lihat deh, aku dapetin proyek Sudirman. Ini semua pasti kan berkat kamu kan? Kalau bukan karena kamu pasti aku nggak dapet proyek ini, Dit. Makasih ya, Dit. Bukannya Om Linggar bilang dia udah nentuin mitra buat kerja sama ya? Apa jangan-jangan Om Linggar mau bantuin gue? Jadi dia kasih duplikat kontrak buat Renata? bukan apa-apa Ren. Selama aku bisa bantu kamu, aku pasti senang kok. Oh iya, kamu udah makan belum? Gimana kalau kita makan bareng? Boleh? Kalau gitu aku yang traktir kamu ya. Kan kamu udah bantuin aku. Oke. Kayaknya di sekitar sini ada restoran enak deh. Yuk. Ayo. Cukup, Dit. Aku udah kebanyakan minum deh kayaknya. Apa sih? Kamu belum kelihatan mabuk, Ren. Kalau inget zaman kuliah dulu, banyak orang yang bilang kalau kita itu pasangan yang serasi banget. Tapi sayang, keluargaku minta kuliah lagi di luar negeri selama 3 tahun. Kalau enggak, kayak kita udah nikah deh, Ren. Ya udahlah, lanjut aja minum. Ayolah. Dit, 3 tahun itu banyak hal yang bisa berubah. Halo? Aku udah tungguin kamu 3 jam di mobil. Ternyata kamu udah pergi ya? Oh iya, maaf. Tadi aku lupa kasih tahu kamu kalau aku lagi makan sama temen aku. Jadi kamu balik duluan aja. Kamu mabuk ya? Emangnya kenapa? Adit. Lo Nanda kan? Gue Aditya Mahendra. Saya tahu Anda siapa. Anda teman sekelas Renata saat kuliah kan? Exactly. Gue 3 tahun terakhir emang gak di sini. Tapi gue udah balik, dan sekarang gue yang bakal jagain Renata. So, gue harap lo bisa pergi dan pisah dari Renata secara baik-baik. Halo, Nanda. Sorry. Itu tadi Adit lagi mabuk. Gue lagi makan sama dia. Karena
Dia udah bantuin gue untuk dapetin proyek grup Mahendra. Jadi lo mendingan pulang aja sekarang. Maafin aku ya, Ren. Aku cuma nggak suka aja karena dia udah ngekang kamu selama 3 tahun. Aku tahu tadi aku kelewatan. Tapi aku serius, Ren. Iya, nggak apa-apa kok, Dit. Aku ngerti. Ya udah, sekarang kita selesaiin makan ya, habis itu kita pulang ya. Jangan buru-buru dong. Kelas ya, kelas deh. Cheers. Kamu nggak apa-apa? Kayak aku udah banyakan minum deh, Dit. Kepala aku pusing banget. Jadi kita ke sofa aja ya. Real Buzz APP. Buzz you up.